Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, terima kasih sudah membalas salam saya. Jadi, tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan selain mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan berkat hidayah dan rahmatnya sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke berapa ini, pertemuan ke berapa tadi? Ada yang tahu pertemuan ke berapa ini? 13. Pertemuan 13, Kak. ke-13. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas di kegiatan 3, yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul. Jadi yang dibahas adalah pola penyajiannya, belum karakter unggulnya. Ya. Nanti saya kasih contoh karakter unggul itu seperti apa sih? Ya, karakter unggul tokoh dalam biografi. Jadi ini materinya tidak terlalu banyak. Jadi kita hanya mencari pola apa yang digunakan penulis dalam biografi sehingga karakter unggul si tokoh yang ditulis dalam biografi itu bisa muncul. Apa karakter unggul? Apa itu karakter unggul? Ya, mungkin contohnya pekerja keras, ya, mandiri dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya. Jadi karakter unggul, tapi bukan pilih yang dibahas, baru pola penyajiannya. Bagaimana caranya menampilkan karakter unggul si tokoh dalam biografi. Nah ya, bisa dibaca paragraf 1. Setelah kamu memahami struktur teks biografi, hal yang juga menarik untuk dipelajari adalah berbagai pola penyajiannya. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Kamu juga bisa mencoba menganalisis pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. Oke, terima kasih Naya. Nah, di sini untuk menemukan pola penyajian sehingga karakter unggul itu muncul, ini bisa dilihat dari alurnya. Ya, alurnya apakah kalau biografi itu dimulai dari awal sampai akhir, artinya secara runtut, ya, berurut menggunakan alur maju. Ya. Kemudian yang kedua, sudut pandang penceritaan. Ya, sudut pandang yang biasa menggunakan aku, saya, dia. Ya, nanti kita bisa lihat apakah dengan menggunakan sudut pandang penceritaan itu bisa memunculkan karakter unggul itu. Kemudian gaya penceritaan, ya. Dan bisa juga ke fokus penceritaan. Misalnya, ya, fokusnya pada saat kuliah, fokusnya pada saat bekerja. Kalau Habibie yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu ya, pada masa kecilnya itu fokusnya ya memang dia suka pesawat. Mainannya kebanyakan bermodel pesawat. Nah, itu maksudnya ya, fokus penceritaan. Nah, ada juga ya pola penyajian teks naratif.
dari sudut pandang yang lain, misalnya dari penggunaan bahasanya. Nah, di sini kita disuruh membaca 3 ya. 1, 2 Georgesa, 2, 3 si jenius dari Papua, dan yang keempat komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syab. Berarti ada 4 biografi disuruh baca dalam waktu yang sesingkat ini tapi sebentar. Pelajarilah contoh analisis ya. Nah, materi ini juga saya sudah share di Classroom. Ya, sudah ada di Classroom. Saya bukakan dulu. Masih bisa mendengar suara saya? Pak, bisa Pak. Ya. Nah, perhatikan. Tadi sudah disinggung untuk menyajikan karakter unggul yang, jadi kita belum bahas karakter unggulnya di sini, baru bagaimana cara memunculkan karakter unggul ya, baru pola penyajiannya. Misalnya saya kasih contoh, kamu menyajikan makanan. Yang kita bahas di sini bukan makanannya, tapi bagaimana caranya kamu menyusun makanan itu di meja. Jadi bukan makanannya dibahas, tapi caramu menyajikan. Menyajikan makanan itu kan bermacam-macam. Ada model ini, ada model itu, menggunakan piring ini, menggunakan sendok ini untuk meningkatkan selera makan. Nah ini, jadi kita bukan karakter unggulnya dibahas. Tadi bisa dilihat bagaimana alurnya ya, berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Habibie diceritakan ya, mulai dari lahir, tanggal lahirnya ada, ya, masa kecilnya seperti apa, kemudian menggunakan sudut pandang orang ketiga. Siapakah orang ketiga itu? Dia, kalau kita baca kembali ya, kita lihat dulu di B.J. Habibie yang ada di buku, dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kita lihat di B.J. Habibie dulu, mulai dari ya, kalau ini langsung menyebutkan orangnya. Kita lihat Habibie menjadi yatim piatu, langsung orang pertama. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang di Parepare. Kita cari dulu contohnya. Beliau, nah ini tidak menyebutkan lagi namanya, tapi ini tidak serba tahu ya. Ini masih menggunakan orang pertama, menyebutkan langsung namanya. Nah ini dia. Ini. Namun ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana ya. Ini ia. Tidak menyebutkan lagi Habibie. Ya, harusnya orang pertama di sini kalau menyebutkan Habibie tidak menyelesaikan. Ini contoh penggunaannya. Cari lagi satu. Ini. Oleh karena itu ia memilih. Ya. Kalau disambung diganti ini ia menjadi Habibie orang pertama. Oleh karena itu Habibie memilih. Lanjut lagi. Cari lagi satu. Ini masih menggunakan. Nah, ketika musim liburan tiba, iya. Oke, saya kira sudah banyak ini. Ketiga, keempat. Nah, itu contoh penggunaan
eh, sudut pandang menggunakan orang ketiga yang serba tahu, ya. Gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif. Nah, deskriptif naratif maksudnya itu memaparkan secara detail atau gabungan antara deskriptif, naratif, dan dialog. Apakah kalau di Habibie itu jelas dipaparkan secara detail, ya, deskriptif, naratif. Tapi kita lihat adakah dialog yang terjadi pada naskah itu, teks biografi itu, kita cek, kita cari dulu. Adakah dialog? Oh, ternyata tidak ada, ya. Ingat, dialognya menggunakan kalimat langsung dari si tokoh. Ciri-cirinya sudah kita bahas, yaitu namanya dulu, spasi baru titik dua, spasi baru tanda petik dua, baru. Nah, di sini tidak ada, ya. Kita lanjut ke menceritakan identitas pribadi, asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih. Kalau di Habibie ini sangat jelas, ya, dipaparkan. Nah, kita kembali ke buku. Di buku itu tadi kita disuruh membaca 4 biografi secara bergantian. Mana tadi bukunya? Ini. Kemudian ini kita lihat soalnya. Nah, setelah dibaca ketiganya, oh ternyata 3, ya. Kita lihat, bandingkan ketiganya. Georgesa, Ardian, Syaf. Cerita kalau Habibie, cerita diawali dengan identitas diri dan keluarganya. Nah, ini jawabannya ini saya sudah share di Classroom dan saya juga akan share di sini. Kita lihat. Tolong kalau tidak tampil dikabari. Kelihatan tidak ini? Alia, Naya, Livia. Kelihatan, ya? Oke. Nah, di sini alur ceritanya itu maju semua. Kalau Habibie diawali dengan identitas diri dan keluarganya. Sama dengan Georgesa. Demikian juga Ardian Syaf. Pendidikannya, B.J. Habibie, pendidikannya Georgesa, Ardian Syaf tidak diceritakan di awal. Hanya istrinya. Ternyata pendidikan juga pun disinggung. Nah ini. Jadi diawali rata-rata semua identitas diri beserta pendidikannya. Nah ini pendidikannya dibahas. Kalau Habibie di luar negeri sama dengan siapa tadi yang kedua, Georgesa. Termasuk ini juga Ardian Syaf, semua didapatkan latarnya ada di luar negeri. Ya, sudut pandang orang ketiga serba tahu, semua serba tahu, yaitu menggunakan kata tadi itu iya. Nah, deskriptif naratif khusus Habibie, Georgesa ternyata ada dialognya. Sama dengan si siapa tadi ini, Ardian Syaf juga ada dialognya. Oke, kita cek dulu manakah yang masuk
kategori ini dikombinasikan dengan dialog. Kita cek dulu. Saya perlihatkan dulu contohnya. Kita lihat naskahnya, biografinya. Ini naratif. Kita lihat adakah dialognya. Nah, ini kata Ardian. Ini dilengkapi dengan, namun lama sekali tidak mendapat order. Paling hanya order untuk membuat ini. Jadi ini langsung dari si tokoh, ya. Berarti ini biografi dibuat mungkin dalam bentuk wawancara, sehingga ada kata kalimat langsung ini. Paling hanya order untuk membuat komik tanpa imbalan. Meski begitu, tetap saya kerjakan sambil mengasah kemampuan menggambar. Kata Ardian. Ini yang maksudnya dialognya, ya, kata Ardian. Kita lihat dulu. Ini ada lagi tanda petik. Nah, awalnya per halaman dibayar $25. Itu pun komik pendek 8 halaman. Selama 2 tahun saya hidup dari order-order kecil. Saya waktu itu sudah menikah, sempat putus asa, sempat ingin bekerja di kota besar. Jelasnya, berarti ini langsung dari penjelasan si tokoh. Oke, itu contoh dari maksud di dialog. Dialognya dikutip langsung dari yang bersangkutan. Nah, ini fokus penceritaan berimbang. Habibie asal-usul keluarganya, ada pendidikannya, menggapai cita-citanya ada dibahas, serta keberhasilan karirnya. Georgesa, ya, ada juga asal-usul keluarganya, pendidikannya, upaya menggapai cita-citanya, serta keberhasilan karirnya. Kalau Ardian Syah hanya fokus pada pekerjaan dan keberhasilan karirnya. Ini tersimpulkan bahwa yang saya jelaskan tadi ada dalam biografi sang tokoh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alia? Livia? Tidak ada. Oke. Ini IPS 3 ya. Ini datanya kita. Kelas tak ya? Iya, Pak. Oke, saya kira sudah aman. Adakah yang belum mengumpulkan? Ini baru 30. Ada yang mau mengganti? Naya, Livia? Tidak ada, Ji. Alia? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya tidak permasalahkan. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang struktur dari biografi. Hari ini kita membahas tentang bagaimana cara memunculkan karakter unggul dari tokoh yang kita bahas. Nah, ini sudah saya share juga di Classroom. Nah, yang manakah dari tadi kita bicara tentang karakter unggul. Saya kasih contoh dulu satu ya. Ini. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Berarti ini karakter unggulnya si Habibie, ya, layak menjadi tokoh panutan. Di atas penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung, artinya karakter unggul tokoh ditulis secara langsung agar bisa pembaca tidak menganalisis lagi. Jadi ini karakter unggulnya Habibie. Nah, ini tidak ada jawabannya. Kita lihat. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan teman-temannya
yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Coba lihat. Ini kalau karakter unggulnya ini sifat karakternya yaitu pekerja. Habibie itu pekerja keras, ya, bekerja. Atau Habibie ini karakter unggulnya mampu memanajemen waktunya dengan baik. Nah, ini contoh dari karakter unggul Habibie. Oke? Saya kira tidak ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya minta tolong dinyalakan mic-nya. Sorry, nyalakan videonya biar saya SC. Oke, saya SC. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya sapa kembali. Alia masih bisa mendengar suara saya? Livia? Iya, Pak. Munawir? Iya, Pak. Naya? Iya, Pak. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-13 mata pelajaran bahasa Indonesia semester 2 atau genap saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.